NASA menunda misi ke Mars. Sinyal satelit mulai goyah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Para ilmuwan Inggris mendeteksi badai matahari terbesar dalam lebih dari 20 tahun. Badai yang disebut badai kanibal, karena satu badai menelan badai lain dan menjadi lebih kuat, terjadi di bulan November 2025. Energi raksasa ini meluncur dari matahari langsung menuju bumi. Dan para leluhur Jawa pernah berkata, jika sang surya murka, ada yang sedang berubah di dunia manusia. Aurora muncul sampai ke wilayah yang biasanya tidak pernah tersentuh cahaya langit ini. NASA menunda misi ke Mars. Sinyal satelit mulai goyah. Pertanyaannya, apa makna fenomena ini bagi Indonesia? Dan apa pesan spiritual yang dibawa langit untuk bangsa Indonesia? Tetap di video ini, karena jawabannya bisa membuat merinding. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, apa yang terjadi di balik munculnya badai kanibal? Badan Biologi Inggris atau BGS mengeluarkan peringatan tertinggi. Mereka mengatakan ini bisa menjadi badai matahari terkuat dalam 2 dekade. Partikel berenergi tinggi melesat dari letusan masa corona. Badai pertama keluar, badai kedua menyusul, dan keduanya bertabrakan, lalu menyatu, lalu menjadi badai raksasa. Inilah yang disebut badai matahari kanibal. Sebelum mencapai bumi, alat pemantau mencatat tingkat partikel energi tertinggi sejak 2005. Loncatan magnetik yang bahkan membuat NASA menunda peluncuran pesawat luar angkasa, potensi gangguan satelit dan radio global. Dan ketika energi itu menyentuh atmosfer bumi, langit di belahan utara langsung menyala dengan cahaya aurora. Ini bukan badai biasa, ini adalah peringatan kosmis. Yang kedua, sudut pandang spiritual, apa yang akan terjadi? Dalam spiritual Jawa, fenomena langit sebesar ini disebut sebagai tanda pratondo jagat gede. Tanda ketika kekuatan alam sedang menata ulang keseimbangan dunia. Leluhur percaya ketika matahari mengirim amarahnya ke bumi, itu berarti ada ketidakadilan besar yang sedang dibereskan alam. Ada perubahan takdir bangsa. Ada riset energi terjadi di dunia, dan dalam hitungan para bini sepuh, fenomena sebesar ini biasanya mendahului pergantian arah politik global, pergeseran ekonomi, serta bangkitnya negara yang sebelumnya dianggap diam. Pertanyaannya, apakah Indonesia termasuk salah satunya? Yang ketiga, dampak ilmiah, apa yang bisa terjadi pada Indonesia? Para ilmuwan menyebut badai sekuat ini bisa menyebabkan gangguan GPS, mengacau navigasi kapal dan pesawat, menghantam satelit orbit rendah, mengganggu komunikasi radio, menambah drag atmosfer, dan mengacaukan perhitungan satelit, merusak perangkat elektronik tertentu. Tapi ada berita baik untuk Indonesia. Menurut BMKG dan BRIN, wilayah Khatulistiwa punya perlindungan magnetik alami, disebut ekuator elektrojet, sabu elektromagnetik yang membuat efek badai di Indonesia jauh lebih kecil dibanding Amerika Utara, Eropa, atau Rusia. Artinya, Indonesia secara geografis dilindungi oleh kekuatan semesta. Anehnya, dalam kepercayaan Jawa, leluhur menyebut Nusantara sebagai tanah teduh para dewa, tempat badai langit paling sulit menjangkau. Sains membuktikan leluhur ternyata benar prediksinya. Yang keempat, apa efek nyata bagi Indonesia? Walau terlindungi,
Indonesia tetap bisa merasakan efek. Antara lain, navigasi kapal bisa melesat beberapa meter, sinyal GPS yang delay, internet satelit tidak stabil, komunikasi nelayan dan pesawat bisa terganggu. Tapi dampak paling besar bukan teknis. Yang paling besar adalah efek ekonomi global. Jika Amerika Serikat, Eropa, atau Jepang mengalami kerusakan listrik akibat badai super, dunia bisa krisis, logistik terganggu, sistem satelit internasional berbenturan, transaksi perbankan global terlambat, penerbangan internasional bisa kacau. Dan setiap kali dunia goyah, Indonesia justru punya peluang bangkit. Seperti apa kata para leluhur, nalika donya gonjang ganjing, Nuswantara wiwit sumunar. Saat dunia kacau, Nusantara mulai bercahaya. Yang kelima, prediksi 10-20 tahun ke depan. Para ilmuwan memprediksi aktivis matahari akan lebih agresif hingga 20 tahun ke depan. Beberapa skenario antara lain, jika badai setara Carrington event terjadi, maka efeknya satelit dunia bisa rusak parah. Jaringan listrik Eropa dan Amerika bisa blackout berhari-hari. Sistem internet global yang terguncang. Dunia masuk ke masa riset teknologi. Dan saat dunia masuk masa riset, negara yang paling cepat beradaptasi akan naik sebagai kekuatan baru. Indonesia sangat mungkin masuk dalam daftar itu. Yang keenam, dalam sudut pandang spiritual, pesan dari langit untuk Indonesia. Ada 4 tafsir spiritual untuk fenomena ini. Yang pertama, Surya murka artinya teguran untuk manusia. Ketika matahari marah, itu berarti dunia sedang tidak harmonis. Banyak ketidakadilan, banyak keserakahan, banyak negara mengejar perang dan uang, lupa akan dharma. Ini seruan agar manusia kembali pada toto kromo jagat. Yang kedua, perlindungan Katulistiwa adalah pusaka leluhur Nusantara. Dalam serat kuno, Nusantara dianggap sebagai tanah yang diselubungi tameng cahaya. Sains menyebutnya Equatorial Magnetic Shield. Yang ketiga, badai besar, pertanda perubahan besar para pemimpin dunia. Dalam serat Jayabaya dan sejenisnya, gejolak langit selalu mendahului pergantian lakon politik global. Biasanya yang terjadi, negara adidaya yang melemah, negara timur makin kuat, pemimpin muda yang muncul di belahan dunia, Nusantara mendapat panggungnya. Yang keempat, tanda kebangkitan bangsa yang tenang. Negara yang tidak ikut perang, tidak ribut, tidak serakah, justru akan naik saat badai global selesai. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.